Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah tiba di hari ke-18 di bulan April yang luar biasa, minggu ketiga, dan kita masih ada dalam masa raya kebangkitan Kristus selama 40 hari. Dan kita telah sepakat kita akan belajar di seputar kejadian kebangkitan Yesus, atau kita akan belajar tentang pentingnya kebangkitan Kristus bagi iman kita. Dan hari ini kita kembali merenungkan di dalam 1 Korintus 15. Kita belajar di ayat 12 sampai ayat 20, tapi secara spesifik saya ingin kita belajar di ayat 17. Saya sudah sampaikan di minggu pertama, tapi saya ingin menekankan ulang akan kebenaran yang ada di ayat 17. Alkitab berkata gini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dua hal yang kembali ditekankan oleh Paulus, bahwa esensi dari kebangkitan Kristus adalah kepercayaan kita berguna. Dan yang kedua, dosa tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita memperhatikan hal ini baik-baik, karena ini sangat-sangat hilang dari iman kita. Bahwa kalau kita berhadapan dengan Paskah, harusnya itu menjadi catatan kaki yang tidak terlupakan, bahwa Paskah menandakan dosa tidak lagi berkuasa di atas tubuh kita. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 6 ayat 12. Tapi hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Karena apa? Kristus sudah bangkit. Kenapa dosa tidak boleh berkuasa? Sebab Yesus sudah bangkit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat hal ini. Corona membuat kita masuk sebuah new normal. Kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Pemerintah menegaskan kita harus pakai masker. Pemerintah menegaskan kita harus jaga jarak. Pemerintah menegaskan kita harus sering cuci tangan untuk melakukan apapun. Nah, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Berpulang dari kondisi bagaimana protek kesehatan terhadap diri kita, saya ingin gereja lebih serius. Lebih serius, saya ulangi. Saya ingin gereja Bapak Ibu dan saya lebih serius lagi. Tidak sekedar menjaga kesehatan tubuh, tetapi kita menjaga kesehatan rohani kita. Kalau kesehatan tubuh hari-hari ini dalam new normal, kita disuruh pakai masker, kita disuruh jaga jarak, kita sering disuruh untuk cuci tangan. Mari kita coba bawa adapsikan itu dalam kehidupan kesehatan rohani kita. Mari Bapak Ibu, yang pertama, pakai masker dalam kesehatan rohanimu. Itulah apa? Jaga kata-katamu. Masker menutupi hidung dan mulut kita. Sehat secara rohani akan membuat dosa tidak berkuasa dalam hidup kita. Matius 12 ayat 35, 36, 37. Bapak Ibu boleh merenungkan itu. Bapak Ibu boleh merenungkan itu, bahwa dengan kata-kata kita dibenarkan, dengan kata-kata kita dihukum. Kata-kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Saya ulangi, kata-kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Jangan cuma pakai masker di mulut jasmanimu, tetapi pastikan juga ada masker rohani yang menutup kata-kata yang sia-sia, yang membuat kata-kata yang tidak berguna tidak menjadi bahan produktif di mulut pembicaraan kita. Kita harus jaga jarak. Itu dihimbau oleh pemerintah untuk kesehatan rohani. Mari juga kita jaga jarak. 1 Korintus 15 ayat 33. Hendaklah Anda tahu dan saya bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari jaga jarak dalam pergaulan. Pilih orang-orang yang tepat dalam hidupmu Bapak Ibu. Tidak semua orang dapat membawa kita ke Yerusalem baru. Lebih banyak justru membawa hidup duniawi dalam hidup kita. Jaga jarak Bapak Ibu. Sekali lagi, jaga jarak bukan hanya supaya kita tidak terinfeksi virus corona, tetapi lebih supaya kesehatan rohani kita terjaga. Mulai mampu menyeleksi dengan siapa kau bersahabat, dengan siapa kau investasikan waktumu. Dan yang ketiga, sering-seringlah cuci tangan. Pemahaman rohaninya jelas.
Kita bukan manusia super sempurna. Ada saatnya mungkin kita jatuh. Kita sudah tidak ingin buat dosa, tapi terbukti kita masih lakukan dosa. Sering-seringlah cuci tangan. Mari, akui dosamu. Minta Tuhan ampuni. Lalu bangkit lagi. Kerjakan kebenaran. Kalau Anda jatuh, bangkit lagi dalam nama Yesus. Saya pikir apa yang pemerintah katakan tentang pakai masker, tentang jaga jarak, tentang cuci tangan, aplikasikan itu dalam hidup rohanimu. Jaga kata-katamu, jaga pergaulanmu, dan kalau kau buat dosa, akui itu dan bangkit lagi untuk hidup benar. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Bapa di surga, hamba mohon berkat Allah di atas umatmu. Diberkatilah mereka dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka lebih serius lagi mendandani akan kesehatan rohani mereka. Berkat-Ku atas umatmu dalam nama Yesus. Amin.